Apa nih buktinya AFC menyebutkan dirinya sebagai alternatif stem cell terapi? Menjawab keraguan dan pertanyaan teman-teman yang masih skeptis dengan produk AFC, ayo kita cari informasi seakurat mungkin, kita baca jurnal penelitiannya. Oke, jangan malas baca ya. Jadi kita baca bersama. Di sini bahasanya adalah bahasa Jepang. Di situ kode registrasi patennya adalah JP sekian sekian. Nah, inventornya di situ ada kalau dibaca ya, kalau kita translate itu adalah namanya Tadashi Eto. Jadi beliau ini adalah yang menemukan salmon ovary peptide itu sebagai alternatif stem cell terapi. Nah, gimana sih caranya salmon ovary peptide ini bekerja? Simak baik-baik teman-teman yang masih skeptis, logisnya itu di mana gitu. Di sini adalah poinnya. Produk salmon ovary peptide itu disebutkan atau diklaim sebagai agen akselerasi pulse wave index ya. Jadi pulse wave aging index ini adalah parameter yang digunakan untuk menilai kekakuan pembuluh darah. Ini adalah gambar di naskah aslinya bahasa Jepang, aku nggak tahu jadi aku translate aja jadi seperti ini ya. Nah, kita lihat ini adalah parameter yang dipublikasikan. Gambar 1 ini sudah aku translate ya. Ini adalah perubahan buruk atau tidaknya perubahan ya. Jadi parameternya adalah ada pembengkakan, yang ini aku nggak bisa baca karena terlalu kecil. Ini ada perdarahan, kemudian ada nyeri punggung bagian bawah, kemudian ada bahu kaku dan sakit kepala. Ini adalah parameter subjektif yang dinilai di orang yang menggunakan produk ini selama 8 minggu setelah memulai asupan ini, ternyata kondisinya membaik, semakin naik, ada kondisinya semakin membaik, dan 2 minggu setelah penghentian produk ini gejalanya mulai timbul kembali. Itu tadi parameter subjektif pakai kuesioner. Kalau pakai parameter subjektif doang mah gue juga bisa. Nah, sekarang parameter objektifnya apa nih yang terukur? Nah, di sini di gambar 3 dia menggunakan pengukuran pletismografi. Nah, pletismografi itu apa? Cari sendiri di Google. Nah, itu pengukuran untuk apa? Jadi pletismografi ini adalah pengukuran yang digunakan untuk melihat adanya pengerasan pada pembuluh darah. Nah, di sini terlihat ada penurunan signifikan adanya penyumbatan pembuluh darah ataupun juga aterosklerosis. Nah, di gambar 4 ini adalah parameter yang dicek lainnya adalah IGF-1 setelah penggunaan 0 minggu sampai 8 minggu. Nah, di sini ada peningkatan yang signifikan setelah menggunakan produk ini. Insulin-like growth factor ini adalah hormon yang sangat penting untuk faktor-faktor pertumbuhan, pembelahan sel, dan juga metabolisme. Nah, IGF-1 ini diproduksi di hati ya teman-teman. Jadi setelah konsumsi produk ini 0 sampai 8 minggu adanya peningkatan IGF-1 parameter terukurnya. Nah, jadi perannya IGF-1 ini dalam tubuh kita adalah regulasi yang mengatur pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu dibutuhkan ketika sel-sel tubuh kita itu rusak. Nah, jika IGF-1 ini naik, maka artinya pembelahan sel atau regenerasi sel yang rusak itu terjadi. Karena faktor IGF-1 ini yang didukung oleh nutrisi AFC ini, dia mengaktifkan IGF-1. Dan yang paling penting adalah metabolisme, di mana pada pasien-pasien degeneratif yang mempunyai masalah metabolisme, khususnya diabetes, nah IGF-1 ini adalah perannya sangat penting. Kenapa? Karena dia adalah kunci metabolisme itu berlangsung secara baik gitu ya. Nah, metabolisme apa nih yang diregulasi oleh IGF-1? Di sini yang diatur oleh IGF-1 adalah metabolisme glukosa, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Nah, jika IGF-1 ini perannya segitu penting, maka orang-orang yang mungkin punya masalah metabolisme di sini akan terbantu dengan meningkatnya IGF-1 dengan terapi nutrisi ini. Jadi disitulah poin logiknya. Nah, gimana menurut kalian yang masih skeptis dengan produk ini? Apakah penelitian ini cukup menjawab pertanyaan atau curiosity kalian? Kalian ingin lebih detail lagi, silahkan baca jurnal publikasinya di Google. Oke? Selamat membaca dan jangan malas untuk mencari informasi yang sebenar-benarnya. Salam sehat.